selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat, tetap ceria dalam pembelajaran daring kita di hari ini, 19 Januari 2001. Kita masuk di tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembahasan kita hari ini adalah bahasa Indonesia dan SPDP. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di pelajaran bahasa Indonesia ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama membaca puisi, yang kedua langkah-langkah mendeklamasi puisi, yang ketiga penekanan dalam deklamasi. Kita mulai dari yang pertama, membaca puisi. Bisa buka bukunya halaman 32. Ya, buka bukunya halaman 32. Membaca puisi. Membaca puisi berbeda dengan membaca teks bacaan. Saat membaca puisi, kita memperhatikan lafal, jeda, intonasi, serta ekspresi. Ya, kita bisa lihat di situ ya, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam membaca sebuah puisi. Ya, kalau baca puisi itu nggak sama dengan kayak kita ngomong sama manusia, sama orang yang ada di depan kita, atau melalui alat telekomunikasi yang lain seperti handphone dan yang lain sebagainya. Membaca puisi juga nggak sama seperti kita membaca teks karangan atau bacaan novel, bacaan majalah, koran, bacaan baca-bacaan yang ada di media-media komunikasi yang lain seperti televisi, seperti internet dan sebagainya. Membaca puisi itu ada syaratnya atau ada hal yang harus kita perhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama itu lafal. Apa itu lafal? Lafal itu cara mengucapkannya, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita baca buku biasa, lihat bukunya itu ada contoh puisi di halaman 33. Buku karya Stefani Maria. Kalau kita cara membacanya seperti cara membaca biasa itu ya biasa aja. Buku karya Stefani Maria. Aku senang membaca buku karena buku sumber ilmu. Setiap hari aku sempat membaca buku. Tapi ketika kita membacanya dengan cara membaca puisi, harus ada lafal atau cara pengucapan bunyi. Ya, lafalnya itu harus keluar. Cara pengucapan puisinya itu harus jelas, ya. Contohnya seperti ini. Buku karya Stefani Maria. Aku senang membaca buku karena buku sumber ilmu. Setiap hari aku sempatkan membaca buku agar ilmuku bertambah. Di buku aku temukan setumpuk ilmu. Dalam buku cerita ada lelucon, entah itu gambar atau cerita. Buku, engkau sungguh berjasa. Ya, seperti itu ya contohnya. Ada lafal atau cara membaca yang berbeda, tidak rata saja mulai dari pertama kita membaca sampai akhir, tapi ada lafalnya, ada cara pengucapannya yang berbeda. Yang kedua ada jeda atau hentian sebentar dalam ujaran. Artinya setiap kita membaca puisi itu ada rem-remnya, ada berhenti-berhentinya, nggak rata aja kayak baca buku. Contohnya, ada beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, itu kalau membaca buku seperti biasa, rata aja. Tapi ketika kita membaca puisi, ada katanya jeda atau hentian sebentar dalam ujaran. Aku senang membaca buku. Jadi ada hentakannya, seperti ada ketukan ketika membaca puisi ya nak, nggak bisa rata saja. Lalu yang ketiga ada intonasi atau ketepatan penyajian tinggi rendah nada. Bukan hanya menyanyi yang memiliki nada, akan tetapi ketika membaca puisi atau karya sastra, kita juga memiliki nada atau ada iramanya. Buku, aku senang membaca buku karena buku sumber ilmu. Setiap hari
aku sempatkan membaca buku. Ada intonasi atau tinggi rendah nada yang kita mainkan ketika kita membaca puisi. Lalu ada syarat yang keempat, yaitu ekspresi. Ekspresi itu adalah mimik wajah yang menunjukkan perasaan hati senang, sedih, bahagia, atau marah. Ketika membaca puisi, mukanya nggak bisa rata aja ya nak. Mukanya nggak bisa rata aja kayak kita membaca karangan-karangan atau paragraf atau cerita-cerita yang lain. Ketika kita membaca puisi, muka kita atau wajah kita itu harus mengekspresikan cerita dari puisi yang kita bacakan. Jadi kalau puisinya sedih, bahkan kita bisa terlarut sampai nangis baca puisinya. Atau puisinya itu senang, kita bisa tertawa terbahak-bahak sambil membaca puisinya. Itu adalah ekspresi namanya, atau mimik wajah yang menunjukkan perasaan hati orang yang membaca puisi tersebut. Kita lanjut yang nomor 2, yaitu langkah-langkah mendeklamasi puisi. Bisa kita lihat di halaman 34. Ya, buka bukunya halaman 34. Kita lanjut di langkah-langkah mendeklamasi puisi. Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Berikut ini adalah langkah-langkah kita akan membaca deklamasi puisi. Baca puisi itu ada 2 cara. Yang pertama, boleh menggunakan teks atau kertas puisinya, atau dengan cara deklamasi, yaitu membaca puisi tanpa menggunakan teksnya atau dihafal isi puisinya tadi. Jadi tangannya tak sibuk memegang kertas atau teks puisinya, tapi tangannya bisa berekspresi, menunjukkan bagaimana isi puisi tadi dengan tangan dan mimik wajah. Ya, dalam membaca puisi melalui deklamasi ada 2 tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahapan persiapan sebelum deklamasi. Pertama, membaca berulang-ulang dalam hati yang akan dideklamasikan, atau istilahnya menghafal ya. Dihafal dulu kata-kata yang ada dalam puisi tersebut. Yang kedua, membaca puisi secara nyaring dengan irama, intonasi, tekanan, dan persajakan yang tepat serta memberi tanda jeda. Yang ketiga, berlatihlah serius tanpa teks disertai mimik dan pantomimik. Ya, itu sebelum kita melakukan puisi secara deklamasi. Persiapannya ya, dihafal dulu, lalu bagaimana intonasinya, tekanannya, iramanya kita harus tahu di tiap-tiap bait puisinya. Yang ketiga, kita harus bisa membacakan puisinya berulang-ulang tanpa pakai teks. Jadi ketika kita mau menampilkannya di panggung puisi tersebut, udah nggak bingung-bingung lagi, udah hafal ya kan, udah bisa tanpa harus pegang teks. Tahapan kedua yaitu tahap saat deklamasi. Yang pertama ada keutuhan makna sesuai teks. Yang kedua, lagu dan iramanya benar. Yang ketiga, ada perubahan mimik dan pantomimik. Yang keempat adalah penampilan yang meyakinkan. Jadi orang-orang yang mau mendeklamasikan puisi tadi harus melewati 2 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua adalah tahap saat deklamasi. Ini semua harus dipenuhi agar puisi yang kita bacakan secara deklamasi bisa tersaji dengan baik, tersaji dengan benar, gak ada salah-salah lagi, gak ada grogi-grogi, canggung-canggung, dan bisa lancar dalam penampilan puisi deklamasinya. Oke, kita lanjut di materi bahasan ketiga mengenai tekanan dalam deklamasi. Bisa kita lihat di halaman 37. Bukunya halaman 37, penggunaan penekanan dalam deklamasi. Penggunaan tanda jeda pemberian tekanan pada baris puisi biasanya digunakan dengan memberi tanda V. Perhatikan penggunaan tanda
tanda berikut. Kalau V-nya 1 tekanannya pendek, V-nya 2 tekanan kata agak pendek, V-nya 3 tekanan kata agak panjang, V-nya 4 tekanan kata agak panjang sekali. Selain tanda tersebut, penekanan juga menggunakan tanda sebagai berikut. Ada garis itu ya, ada garis atau tekanan kurang suara meninggi, garis yang ada garis miringnya, lalu ada garis lagi yaitu tekanan suara agak rendah. Cara meletakkan tanda-tanda tersebut pada setiap kata masing-masing berbeda tergantung kemauan sendiri. Dari sinilah kita dapat menilai siapa yang mahir dan pandai mendeklamasikan puisi. Jadi nak, dalam pembacaan puisi dengan deklamasi tadi harus ada langkah-langkah yang harus kita penuhi dan kita tahu di mana puisi tadi dilakukan penekanan. Ya, maka sebelum melakukan deklamasi puisi kan ada tahap persiapan, ada tahap latihan, ada tahapan menghafal. Bagaimana intonasi yang akan kita keluarkan, mimik dan pantomimiknya harus kita ketahui. Jadi sebelumnya kita tampil tadi, di teks yang akan kita hafal harus dikasih tanda-tanda V dan tanda-tanda garis biar kita tahu, oh yang ini nanti cara membacanya pendek saja, atau agak pendek, atau panjang sekali, atau juga ada suara yang tinggi. Ya, bagaimana kita boleh mengeluarkan suara yang keras atau pakai suara yang lemah lembut atau rendah. Jadi di teks puisinya lah kita berikan tanda supaya dalam deklamasi tadi kita udah tahu mana-mana saja cara bacanya yang tepat dan jelas. Oke, kita lanjut di pembahasan bahasa Indonesia di pelajaran SBDP, yaitu yang pertama membuat karya seni kolase, yang kedua karya seni montase. Kita bisa lihat di karya seni kolase halaman 35. Ya, lihat bukunya halaman 35. Di situ bisa kita lihat karya seni kolase. Apa itu kolase, nak? Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari bermacam-macam bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Dalam seni kolase, bentuk asli dari material yang digunakan harus tetap terlihat. Perhatikan contoh gambar kolase dari kertas, koran, dan biji-bijian berikut ini. Ya, di situ ada gambar kupu-kupu. Kupu-kupu yang ditempel dari kertas, koran, dan kolase biji-bijian. Itu udah gambar gajah ya. Kolase itu, nak, kita buat langkah pertama membuat kolase itu, yang pertama adalah kita buat dulu gambarnya. Gambar bisa kita buat sendiri atau kita ambil dari media cetak lainnya seperti ada koran, internet, di print dari internet dan sebagainya. Ketika gambarnya sudah ada, lalu kita cari bahan apa yang mau kita tempelkan di gambar yang sudah kita buat tadi. Bahan-bahan yang bisa dibuat untuk menjadi kolase itu tadi katanya apa aja? Ada kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lain sebagainya. Ya, biji-bijian juga termasuk di situ yang bisa ditempelkan di kolase. Jadi, nak, kolase ini bisa dikatakan sebagai gambar tempel. Ya, gambar dari sebuah gambar tadi ditempel dengan bahan-bahan lain tetapi tidak merubah bentuk gambar yang utamanya. Seperti yang ada di gambar di buku kita ini halaman 35 ini ya. Bentuk kupu-kupunya nggak berubah, tapi dalam isian badan kupu-kupunya tadilah yang ditempel dengan koran yang sudah dipotong-potong sedemikian rupa, ditempelkan untuk memberi kesan karya seni lain
yang dapat merubah bentuk kupu-kupu yang biasa-biasa saja bisa menjadi kupu-kupu yang bernilai seni dengan menempel kertas koran. Sama juga seperti gambar gajah itu ya nak, gambar gajahnya ditempel biji-bijian ya. Awalnya gambar gajahnya hanya seperti gajah di kertas biasa, hanya 2 dimensi, tapi ketika ditempel biji-bijian menjadi gambar 3 dimensi, menjadi seperti hidup dia, menjadi seperti nyata gambar gajahnya. Itulah yang dikatakan dengan karya seni kolase. Kita lanjut, di sini ada karya seni montase, bisa kita lihat di halaman 43. Ya, kita lihat bukunya di halaman 43. Di situ ada karya seni montase. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Gambar-gambar tersebut diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang menciptakan makna. Ya, bisa kita lihat contoh gambar karya seni montase di halaman 44. Ya, di situ ada gambar rumah, pohon, dan anak-anak yang sedang bermain bola. Gambar yang ada di contoh halaman 44 ini sebenarnya diambil dari cerita yang berbeda-beda ya. Bentuk rumahnya kan udah beda itu ya. Anak-anaknya pun dengan pada dasarnya dengan latar belakang gambar yang berbeda, tapi ketika gambar tadi sudah kita kumpulkan dan kita satukan dalam satu wadah kertas gambar, dia bisa menjadi sebuah gambar baru yang terlihat berbeda ya dari gambar awalnya. Jadi seperti yang kita lihat di halaman 44 tadi, karya seni montase tadi menciptakan makna baru dari gambar yang berbeda ya. Nanti bisa kita praktekkan sendiri dengan langkah-langkah yang ada seperti di buku kita halaman 43 dan 44. Oke, demikian dulu materi dari saya. Kita lanjut di PR. Ada di sebelah kita itu ada PR yang harus kita kerjakan untuk tema 6 subtema 3. Di PR Bahasa Indonesia, saya minta anak ibu buat catatan tentang pembahasan bahasa Indonesia kita hari ini di halaman 32, 34, dan 37. Dicatat ya nak, sebagai bahan tambahan untuk ingatan kita di pelajaran bahasa Indonesia. Lalu di pelajaran SBDP, saya minta anak ibu supaya membuat karya seni kolase. Gambarnya bebas ya, gambarnya bebas, bisa anak ibu cari di karya seni kolase di internet atau di media gambar lain. Kemudian bisa ditempel-tempel dengan kertas yang lain, boleh pakai kertas koran. Saya tambahin ya, boleh pakai origami yang dipotong-potong lalu ditempel di kertas gambarnya, atau boleh pakai cangkang telur, boleh pakai biji-bijian, daun-daun kering ya, dan sebagainya. Jadi bisa dikumpul nanti di hari Sabtu. SBDP-nya Bu dikerjakan di buku apa? Boleh di kertas selembar, tapi ada baiknya kau tempelkan di buku gambar biar nanti jangan hilang-hilang ya nak, jangan berceceran. Jadi kalau udah ada buku gambarnya, buat tempel aja gambarnya yang sudah kau dapatkan dari internet atau media gambar lain tadi, lalu mulailah kau tempel dengan barang-barang bahan-bahan untuk membuat kolase tadi. Demikian dulu materi kita pada hari ini 19 Januari 2001. Semoga bermanfaat pembahasannya, semoga bisa diambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Mohon dikerjakan tugasnya, dikumpul di hari Sabtu. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian pembelajaran saya hari ini. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.